Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar manajemen resiko. Adapun resiko yang akan kita pelajari hari ini itu adalah berkaitan dengan resiko kematian. Itu emang rada ngeri ya judulnya, tapi saya harap teman-teman di sini tetap mau belajar gitu berkaitan dengan resiko kematian ini, karena bagi perusahaan atau asuransi ini akan menjadi penting atau akan menjadi dasar bagaimana untuk menghitung memberikan ganti rugi. Misalnya perusahaan gitu akan memberikan ganti rugi terhadap keluarganya yang meninggal pada saat bekerja. Nah, ini adalah cara kita harus menghitung berapa biaya yang kita keluarkan akibat karyawan kita yang meninggal di tempat kita gitu. Kayak uang santunannya dan lain-lain itu kira-kira berapa yang harus ditanggung. Maka di sini perlu untuk kita pelajari dan kita hitung. Berkaitan dengan kematian itu adalah suatu hal yang pasti gitu. Di dalam Al-Quran gitu, sebagai orang yang Islam, beragama Islam, kita juga pasti mengetahui bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Setiap makhluk hidup yang bernyawa itu pasti mati. Manusia, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan gitu, jin, setan, semuanya akan mati kecuali Allah. Karena Allah itu satu-satunya Tuhan yang akan kekal. Hanya Tuhan yang akan kekal gitu. Sedangkan makhluk ciptaannya itu semuanya akan mengalami kematian. Nah, namun timing kematian ini merupakan suatu hal yang tidak pasti. Tidak ada satupun orang yang tahu kapan kematian itu datang. Bagaimana caranya, di mana gitu kan, gak ada yang tahu. Ini merupakan suatu hal yang menjadi suatu rahasia gitu dari Tuhan. Kenapa dirahasiakan? Ya biar kita semua berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh, untuk mengumpulkan pahala gitu. Jadi memang timingnya ini dibikin nggak pasti, nggak tahu, nggak ada yang tahu seorang pun. Nah, di dalam resiko kematian ini manusia akan menghadapi suatu eksposur kematian sebelum waktunya. Kematian sebelum waktunya itu gimana, Bu? Apa maksudnya gantung diri gitu atau apa gitu? Enggak gitu. Yang dimaksud kematian sebelum waktunya ini adalah suatu kematian yang mana dia waktu meninggalnya itu di bawah angka harapan hidup yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Nah, prematur death ini menimbulkan suatu ketidakpastian. Ketidakpastian terhadap siapa? Ketidakpastian terhadap keluarga yang ditinggalkan. Terutama apabila yang meninggal itu adalah kepala keluarga gitu. Maka tentu ini akan meningkatkan perasaan ketidakpastian gitu, akan bagaimana ya masa depan anak-anaknya nanti gitu. Dan disinilah kemudian muncul bahwa ternyata kematian itu memberikan suatu dampak resiko terhadap keluarga yang ditinggalkan, yaitu istrinya, mungkin anak-anaknya gitu, bagaimana nanti sekolahnya dan lain-lain. Ini menjadi suatu hal yang patut untuk kita perhitungkan. Kita lanjutkan. Nah, kematian sebelum waktunya kapan? Ini tadi sudah saya jelaskan, yaitu kematian sebelum waktunya itu yaitu sebelum mencapai usia pengharapan hidup. Di Indonesia, usia pengharapan hidup ini bervariasi. Biasanya mulai dari 68 tahun untuk di Indonesia. Jadi kalau misalnya orang meninggal kurang dari 68 tahun gitu sebagai rata-rata yang ditetapkan, maka ini disebut sebagai prematur death gitu, atau angka kematian sebelum saatnya. Nah, ini berbeda antara negara. Amerika ini misalnya, dia menetapkan angka pengharapan hidupnya itu adalah 75 tahun. Kenapa bisa berbeda-beda, Bu? Ini biasanya ya ditetapkan karena rata-rata orang Indonesia itu bisa hidup sampai usia berapa gitu kan. Juga jaminan kesehatannya, mungkin kalau di Amerika kan dengan jaminan kesehatan yang lebih baik, tentu mungkin angka harapan hidupnya ini akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Nah, untuk menghitung probabilitas kematian awal ini, biasanya kita akan menghitungnya dengan menggunakan tabel. Tabel kematian gitu, ngeri banget ya namanya. Atau biasanya disebut sebagai mortality tabel. Nanti kita akan menghitung berapa probabilitas kematian. Nah, tabel tersebut menunjukkan probabilitas kematian dan angka bertahan hidup untuk kelompok umur tertentu.
dan disajikan dengan format yang sangat mudah dibaca. Tabel kematian CASO 1980 ini disusun oleh aktuaria asuransi dan didasarkan pada pengalaman kematian orang-orang yang diasuransikan. Gitu. Berarti yang terdaftar di perusahaan asuransi mulai tahun 1970 sampai 1980. Tapi kemudian itu diperbarui menjadi tahun 2002 kalau nggak salah. 2001 ya. 2001. Nah, ini contohnya tabel kematian atau mortality rate, mortality table 1980 pada tahun 1980, dan ini adalah Commissioner Standard Ordinary Mortality Table pada tahun 2001. Kalau dari sini kita lihat pada era 1980 itu angka kematian pria pada usia 0 yaitu baru lahir ternyata tinggi, yaitu 4,18. Namun seiring dengan berjalannya usia, dia semakin dewasa, menjadi anak-anak dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini angka kematiannya lebih menurun gitu dibandingkan dengan pada saat dia masih baru lahir gitu. Sedangkan wanita juga sama, ternyata di antara 1000 wanita itu yang meninggal adalah mortality-nya, probabilitasnya adalah 2,89. Sedangkan harapan hidupnya itu 7,83, lalu kemudian juga menurun. Ini juga mungkin disebabkan karena adanya faktor kesehatan kali ya. Pun juga demikian dengan wanita, ini menurun untuk tahun 1980. Tahun 2001 ternyata di antara 1000 orang itu ada 0,72 untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan adalah 0,42, dan ini juga menurun terus seiring dengan bertambahnya usia. Ini kalau sudah semakin lanjut ya usianya sampai usia 99 tahun. Nah, bagaimana kita membaca tabel itu? Dengan menggunakan tabel tahun 1980, terlihat bahwa untuk bayi usia 0 tahun dari 1000 bayi ada 4,18 yang akan meninggal dunia. Kematian tersebut menurun pada usia 1 tahun gitu. Tadi saya sudah jelaskan ya, ini kemudian semakin menurun berjalan dengan usianya bertambah. Ya, menurun semakin banyak. Pun juga untuk wanita juga ternyata lebih turun. Nah, kolom berikutnya yang di sampingnya tadi, yang di sini, ini kan kematian. Yang ini adalah angka harapan hidup gitu. Jadi dari angka harapan hidup ini 70,83 untuk pria, dan wanita ternyata angka harapan hidupnya jauh lebih tinggi, yaitu 75,83 pada ulang tahun ke-0 atau pada saat baru lahir. Dan pada tahun pertama yaitu usia 1 tahun, usia pengharapan hidupnya turun 70,13 tahun untuk pria. Nah, kira-kira seperti itu cara untuk menghitungnya. Kalau di sini juga ditampilkan tabel proyeksi tingkat kematian di negara ASEAN tahun 1990 sampai 94 dan 2000 sampai 2004. Kalau kita lihat di sini ternyata infant mortality Indonesia itu paling tinggi yaitu 55, sedangkan yang paling rendah adalah Singapura. Angka kematiannya Singapura itu paling rendah pada tahun 90 sampai 94. Sedangkan pada tahun 2000 sampai 2004 Indonesia, ternyata Indonesia juga masih memiliki tingkat kematian yang paling tinggi yaitu 34, meskipun ini lebih jauh lebih turun ya dibandingkan dengan tahun 90 sampai 94. Dan Singapura juga turun gitu, dia tetap menjadi peringkat rendah untuk angka kematiannya. Tapi ini juga di sini disampingkan gitu, ada angka harapan hidup. Ternyata orang yang dengan angka harapan hidup yang paling tinggi itu adalah orang Brunei, lalu kemudian orang Singapura. Mereka memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Sedangkan angka harapan hidup yang paling rendah itu adalah orang Indonesia. Ini juga sama, life expectancy at birth pada tahun 2000 sampai 2004 yang memiliki angka harapan hidup paling tinggi itu adalah orang Brunei, lalu yang kedua adalah orang Singapura. Nah, di sini kita juga bisa lihat ternyata
fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan ini sangat penting ya bagi penduduk gitu, karena dengan fasilitas kesehatan yang baik, jaminan kesehatan yang baik, orang yang sakit akan jauh lebih mudah untuk ditolong gitu kan, untuk disembuhkan gitu, sehingga tingkat kematiannya bagi masyarakat ini akan menjadi semakin rendah gitu. Nah, bagaimana kita akan menghitung probabilitas kematian awal? Misal nih, kita akan menghitung probabilitas seseorang yang baru saja berulang tahun ke-35. Berapakah probabilitas seorang itu akan meninggal 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan? Nah, nanti kita akan menggunakan tabel ini untuk menghitung berapa probabilitas kematian dan probabilitas bertahan hidupnya. Ketika usia 35 tahun, jumlah orang yang hidup itu adalah 9.491 sekian. Lalu orang yang meninggal adalah 20.000. Bagaimana kita menghitung probabilitas kematiannya? Maka kita menghitungnya adalah 20.028 dibagi 9.491. 20.028 ini apa? 20.028 itu adalah jumlah orang yang meninggal dibagi dengan jumlah orang yang hidup. Maka hasilnya adalah 0,0211. Sedangkan untuk usia 36, berapa probabilitas kematiannya? Ya 21.217 dibagi ini 9.471. Maka hasilnya ini. Pun demikian selanjutnya. Maka dari situ kita akan mendapatkan tabel ini. Ya, jadi kita tahu ya probabilitas kematian itu adalah jumlah kematian dibagi dengan jumlah yang hidup. Nah, kalau kita udah tahu kayak gitu, Bu, gimana kalau misalkan kita mau ngitung usia 35 tahun, dia akan meninggal 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan, berapa probabilitasnya kayak gimana? Nah, kalau kita menghitung pada usia 35 tahun gitu misalnya ya, berapa dia probabilitas kematian di 2 tahun yang akan datang? Maka ini 20.281 ditambah 21.217. Nah, ini kalau misalkan pada usia 35 tahun, apakah tahun depan dia akan meninggal? Probabilitasnya berapa? Itu berarti 20.028 ditambah 21.217 dibagi 9.491. Kalau 5 tahun mendatang, berarti ya 5 tahun mendatang usia berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 20.028 ditambah 21.217 ditambah 22.681 ditambah 24.324 ditambah 26.236 dibagi 9.491 gitu. Seperti ini ya. Ini semuanya ditambahkan. Jumlah angka kematian selama 5 tahun ke depan dibagi 9491711. Maka ternyata probabilitas kematian untuk orang yang berusia 35 tahun 5 tahun mendatang itu adalah 0,01 gitu. Lalu berapa probabilitas bertahan hidupnya? Nah, untuk probabilitas bertahan hidup itu adalah 1000 dikurangi 2,11. Jadi ini dipersentasekan. Kalau ini dipersentasekan, ini dikali 100. Hasilnya itu adalah 2,11. Ini setelah dipresentasekan, berarti 1000 dikurangi 2,11. Hasilnya ada 1000 dikurangi 2,11 dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,9979. Nah, kalau probabilitas bertahan hidup 2 tahun mendatang, ya 211 ditambah 224. 224 dari mana ini? Ini juga sama dipersenkan, 2,24. Ini nanti berapa? 2,4. Ini 2,58 gitu. Tinggal digitukan aja. Berarti ini 1000 dikurangi 2,11 ditambah 2,24 dibagi 1000. Hasilnya ini. Udah, kita dari sini akan bisa melihat berapakah probabilitas orang itu akan dapat bertahan hidup dan meninggal gitu kan di usia 35 tahun. Nah, kalau udah kayak gitu, kita juga harus belajar juga exposure karena kematian awal, ini adalah exposure yang mungkin akan dihadapi keluarga, yang akan dihadapi oleh usaha atau bisnis gitu. Bagaimana kemudian kita dapat menghitungnya? Bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, untuk kita dapat menghitungnya, caranya nih, misalnya
suatu keluarga dia menghabiskan 5 juta per bulan. Jadi kebutuhan rumah tangga suatu keluarga itu adalah 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun. 60 juta didapat dari mana? Didapat dari 5 dikali 12. Hasilnya adalah 60 juta. Misalkan kebutuhan tersebut dipenuhi oleh seorang ayah sepenuhnya. Di sini ya, dipenuhi oleh seorang ayah sepenuhnya yang berusia 40 tahun. Kemudian ayah tersebut meninggal dunia, padahal usia pengharapan hidupnya adalah 7 tahun gitu. Jadi usia harapan hidup sampai anaknya benar-benar bisa settle, bisa mandiri, sudah bisa mencari mencari penghasilan sendiri, itu adalah ayahnya harus berusia 70 tahun gitu. Harapannya dia 70 tahun baru meninggal gitu. Nah, misalkan tingkat bunga yang relevan itu adalah 15%. Nah, ini akan kita pakai sebagai discount rate untuk menghitung present value, berapa kira-kira nanti yang akan kita bayarkan gitu. Dari asuransi gitu misalnya, berapa nanti yang harus ditanggung gitu, nilai yang harus ditanggung oleh ayahnya. Bagaimana ini kita akan menghitung? Kita akan coba menghitungnya dengan menggunakan rumus Excel. Ini dulu ya, rumus Excel. Nah, kita hitung di sini. 60 juta dibagi 1 ini didapat dari mana? Rumus 60 juta ini didapat dari mana? Kebutuhan rumah tangga setiap bulan dikali 12 itu 60 juta. Nah, ayahnya itu kan meninggal di usia berapa tadi? Coba kita tulis. Diketahui ayah meninggal usia 40 tahun. Kebutuhan sehari-hari itu adalah kebutuhan per bulan, 5 juta. Jadi setahunnya adalah 12 kali 5 juta. Jadi 60 juta. Nah, yang ditanyakan adalah berapa eksposurnya? Nah, kalau kayak gitu, yang pertama itu tadi kita harus menghitung 60 juta dibagi 1 itu dari rumus, diskon rate-nya tadi 15%, lupa saya tulis 15% atau kalau dikomakan menjadi 0,15. Pangkat 1 ini pangkatnya nanti sampai 30. Kok bisa Bu sampai 30? Ingat, harapan hidupnya ayahnya itu harapannya hidup sampai usia 70 tahun. Tapi dia meninggal di usia 40 tahun. 70 kurangi 40, hasilnya adalah 30 gitu. Berarti nanti di sini kita harus menjumlahkan 60 juta dibagi 1 plus 0,16 pangkat 1 ditambah 60 juta dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 2. Ini kita jumlahkan sampai pangkat ke 30. Gitu ya. Ini coba saya kopas biar cepat. Kopas aja. Nanti kita ganti komanya. 7 8 9. Ini saya kopas aja ya biar cepet. 9 ya tadi. Udah 10. Sekarang 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Sedikit lagi 21
pangkatnya ya, pangkatnya sampai pangkat 30 nanti kita buat. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kalau sudah sampai ke 30, kita enter. Pangkat itu dapatnya dari mana, Bu? Ini di keyboard kalian, itu klik shift, terus angka 6. Di situ kan ada kayak topi gitu. Nah, itu kita bisa gunakan untuk pangkat. Kalau ini udah sampai ke pangkat 30 gitu ya, karena harapan hidupnya 70 tahun, tapi meninggal di usia 40 tahun, berarti ada 30 tahun yang ini dia mengalami kerugian. Maka berapakah hasilnya? Ada yang salah ini berarti untuk penghitungannya. Numbernya sampai error. Saking banyaknya penghitungan. Coba ini saya hapus deh. Saya tadi uji coba sampai 6 aja, itu jumlah yang harus ditanggung ada banyak sekali. Kebanyakan dia, kayaknya udah sampai error. Coba ya. Ini kita hapus sampai 6 aja gitu. Ini saya hanya uji coba ya sampai 6, kalau dihitung lagi harusnya sampai 30 gitu. Tapi ini nggak tahu laptopnya jadi error karena sampai 30 tahun. Ini sampai usia sampai 6 sampai tahun ke-6 aja. Ini udah 227,068 gitu. Apalagi kalau sampai tahun ke-30 pasti ini akan lebih besar lagi gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian dihitung tergantung ya ayahnya meninggalnya kapan, harapan hidupnya berapa. Dari situ nanti kita akan tahu berapakah exposure atau kerugian yang akan kita terima gitu dari meninggalnya premature death itu sendiri. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, semoga teman-teman bisa menghitung gitu berkaitan dengan exposure, resiko kematian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.